Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Juliani dengan NIM C0E023016. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Stelsel dalam Pemungutan Pajak dan Kendala dalam Pemungutan Pajak, Bentuk Perlawanan Pajak, Pihak yang terkait perpajakan, dan Pengolahan Pajak. Baiklah, latar belakang masalah. Menurut Sinaga 2020, sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara, baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dari ekonomi. Sesuai amanat Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukanlah hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam memungut pajak, ada beberapa stelsel yang digunakan pemerintah. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Jika dilihat dari tata cara pengenaannya atau dasar pengenaan pajaknya, maka stelsel pajak dibedakan atas jenis-jenis stelsel pajak. 1. Stelsel nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kedua, stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besaran pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Yang ketiga, stelsel campuran. Ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besaran pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, kendala dalam pemungutan pajak. Kendala dalam pemungutan pajak kabupaten dan kota disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan timbulnya perlawanan dalam pemungutan pajak. Hal ini mengakibatkan kurangnya penerimaan kas negara yang disebabkan karena lemahnya penegak hukum berupa pengawasan dan sanksi yang belum konsisten dan tegas. Selanjutnya, 2.3 Bentuk perlawanan pajak. Bentuk perlawanan dalam pemungutan pajak tentunya mengalami banyak sekali kendala, seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Mardiansmo 2018-10, bentuk-bentuk perlawanan yang terjadi dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut. 1. Perlawanan pasif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Masyarakat enggan membayar pajak yang dapat disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk antara lain tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang, menggelapkan pajak. Selanjutnya, 2.4 Pihak yang terkait dalam perpajakan.
Pihak pertama adalah negara sebagai organisasi politik yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam menjalankan fungsi sebagai pengolahan atau organisator negara, membutuhkan dana untuk menjalankan roda organisasi. B. Pihak kedua adalah lembaga atau institusi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung roda perekonomian dalam sebuah negara, baik badan atau lembaga atau institusi milik negara maupun milik swasta. Maka, setiap badan, lembaga, institusi yang mengeksplorasi alam di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembalikan sebagai dan penghasilan dan keuntungan yang diperoleh kepada negara dalam bentuk pajak. Kemudian negara mendistribusikan dana tersebut untuk kepentingan rakyat banyak. C. Pihak ketiga adalah warga negara atau perorangan. Selanjutnya C. Pihak ketiga adalah warga negara atau perorangan yang bekerja atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Mereka ini memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian penghasilan yang diperoleh ini untuk dikembalikan kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan. Setiap warga negara sejak dilahirkan sampai dengan wafatnya pasti menikmati fasilitas dan pelayanan dari pemerintah yang semua dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Selanjutnya 2.5 Pengolahan pajak. 1. Menurut golongannya. A. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri. B. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh, pajak pertambahan nilai (PPN) oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang-orang lain. Contoh, pajak penghasilan PPh. PPh ditanggung atau dibayar oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 2. Menurut sifatnya. A. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak penghasilan. B. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri pajak. Contoh, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya 3. Menurut lembaga pemungutannya. A. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga. Contoh, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan biaya material. B. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi, contoh pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kedua, pajak kabupaten atau kota, contoh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Yang terakhir, kesimpulan. Pajak merupakan salah satu kontribusi masyarakat untuk negara yang berguna dalam membangun sebuah negara, seperti membangun infrastruktur dan fasilitas umum lainnya, dan hasilnya dapat mensejahterakan masyarakat. Di dalam perpajakan ada yang namanya stelsel. Stelsel pajak ini adalah sistem pemungutan pajak
yang digunakan untuk melakukan perhitungan besaran pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.